Di masa depan, manusia menghadapi masalah yang menyeramkan. Ada monster yang menyebut diri mereka Endless. Dan buat melindungi dunia manusia, terdapat penyelamat bumi yang bernama United Sentai Cross Ranger. Namanya juga Ranger ya. Mereka ada warna hijau, merah, pink, kuning, dan biru. Ketika mereka pakai kekuatan spesial mereka dengan mudah mengalahkan para monster. Dan keadilan pasti akan ditegakkan. Tapi di base Ranger ada ketegangan nih. Monster burung yang baru mereka kalahin ternyata belum mati. Dia berhasil bertahan dan lari. Apakah ini menjadi petanda bahwa kekuatan Ranger sudah tidak cukup buat ngalahin para monster lagi? Tapi sekarang kita kenalan dulu sama member-membernya. Ada Akama Reo, sang Ranger merah. Aoshige, ibuku Ranger biru. Ada Kimimiya Koki, Ranger kuning. Ada Houka Kokoha, sang Ranger hijau. Dan ada Sonoda Momo, Ranger pink. Akama tetap nih menyemangatkan para timnya agar mereka tetap kuat dan terus bersama mengalahkan monster. Saking semangatnya, Akama sampai mukul tembok dan buat foto bersama mereka tuh jatuh. Timnya malah salah sangka, dikiranya ini adalah pertanda buruk nih, kalau bener mereka udah melemah. Tapi Akama tetap tenang selayaknya pemimpin dan ngasih tahu ke mereka kalau fotonya tuh aman aja, nggak ada goresan dan mereka pasti nggak akan berpisah. Ranger lain pun mulai tenang, tapi tibalah profesor mereka, Profesor Kurono Shigeru, buat ngasih tahu si Kama suatu hal. Dipanggillah Kama dan ikutlah Kama ke ruangan profesor. Dan pas di ruangan profesor, Akama dikasih tahu monster emang makin kuat, tapi ada alasan lain. Sebenarnya alasan Ranger ini nggak bisa ngalahin monster itu berkaitan dengan kekuatan mereka. Akama mulai terdiam. Apakah tekadnya kurang kuat? Apakah rasa cintanya kurang kuat? Dan Akama mulai lepas kendali. Tapi profesor mengatakan hal yang sesungguhnya. Ada satu orang yang gak mencapai kekuatan maksimal. Dan itu bukanlah Akama, tapi Momo, sang Ranger pink. Akama gak percaya, apalagi Momo kan itu support mereka. Tapi masalahnya, Crossbuster mereka itu gak bisa efektif. Karena Crossbuster itu membutuhkan gabungan kekuatan dari mereka berlima. Jadi kalau ada satu orang aja yang gak sinkron, gak bisa memaksimalkan potensi dari Crossbuster itu. Jadi Akama mulai sadar nih dan harus ngelakuin sesuatu. Dia pun berjalan pulang sembari mikirin hal yang profesor katakan. Dia terus berjalan dan teringat tentang kejadian yang menimpanya dahulu nih. Satu sosok monster menyerang Akama dan menghabisi semua orang. Akama gemetar mengingat hal itu. Jadi dia pun bertekad buat membantu Momo. Jadi dia langsung nelpon Momo. Mereka bertemu di mall dan Momo mengenakan dress ketat yang cantik. Mereka terus berjalan dan bercerita. Tapi jujur, Momo emang cakep banget bro. Sampai Akama pun jujur kalau Momo juga cakep. Mereka pun tiba di bar dan minum bir bareng. Mereka terus berbincang sampai Akama nih mulai ngasih tahu Momo ke topik monster burungnya tadi mereka lawan. Akama jujur kalau Momo nih sebenarnya kekurangan cross energy. Momo pun minta maaf dan ngasih tahu kalau dia ini lagi capek aja sama kehidupan real life dia. Dan berjanji di battle selanjutnya dia bakal menjadi lebih baik lagi. Akama sebagai pemimpin Ranger yang baik menawarkan bantuan lah ke Momo. Tapi Momo nolak dan kayaknya Momo gak baik-baik aja karena dia sekarang menangis. Tapi Momo berlagak kuat dan Momo ngasih tahu nih kalau dia minta tolong sama Akama, dia bakal ganggu si Akama aja. Jadi Momo pun memutuskan untuk pergi. Tapi Akama nahan si Momo dan nyuruh Momo jujur aja, ada masalah apa. Tiba-tiba Momo langsung Akama. Ternyata Momo nih cinta sama Akama. Dia stres karena cintanya nih gak tersampaikan dengan jelas. Akama terdiam melihat Momo yang berjuang keras menahan rasa cintanya. Dan mungkin inilah saatnya buat Akama menjadi pahlawan sejati. Akama langsung memeluk Momo dan ngajak ke hotel dan di mana ada kesempatan, di situ ada serabi lempit. Akama membantu Momo memenuhi keinginannya untuk dicintai dan mereka pun selesai. Momo pun pergi dan ngasih tahu kalau buat mereka cuma teman esek-esek aja. Izin, fix outernya outer. Akama pergi dan tibalah dia di rumah. Ternyata Akama ini udah punya anak dan udah nikah. Istrinya cakep banget lagi. Emang laki bodoh cuk. Tapi kalau ceweknya kayak Momo juga bertahan sih. Dan Akama berusaha menutupi kebohongan itu dengan beralasan demi keadilan. Tapi yang gak Akama sadari, timnya kayaknya isinya manusia bermasalah deh. Mending lu invite gue jadi Ranger dah. Momo bangun dari tidurnya dengan kaget. Dan lu tahu intinya apa? Dia esek-esek sama Momo. Emang serambi lempit tuh membuat ketagihan ya. Otomatis istri si Akama kaget. Akama ngasih alibi nih kalau dia ini cuma mimpi buruk aja. Tapi istrinya yang bernama Toka langsung mengeluarkan tamparan wanita yang membuat nyamuk terpental. Dan ternyata sosok asli Toka adalah mantan Ranger pink. Waduh. Akama kini mulai bermain dengan anaknya Minato sembari mikirin Momo karena dirinya telah mengkhianati keluarga sendiri. Mending Momo buat gua aja gak sih? Atau gak Toka buat gua deh, gak apa dah. Mereka sarapan bareng.
Emang di sini keluarganya si Akama nih keluarga yang indah ya. Tapi suaminya bodoh aja, suaminya selingkuh gitu. Tapi tiba-tiba monster menyerang lagi. Dan Ranger kali ini berhasil nih ngalahin monster itu, yang membuat mereka semua mulai tenang dan bahagia. Tapi ada perubahan. Ternyata Momo di sini makin tambah cantik. Cok, pesona pelakor, cok. Plus, pas Akama ngobrol sama Kokoha, Momo cemburu lagi. Akama dan Kokoha nih kini terus ngobrol. Dan kayaknya Kokoha ada masalah sendiri sama keluarganya. Beda sama keluarga si Akama yang keluarga bahagia. Tapi meskipun keluarga Akama keluarga bahagia, Akama tetap harus bantu timnya biar solid. Jadi dia pun masuk lagi lah ke ruangan Ranger, di mana di ruangan itu masih ada Momo. Momo nih belum pulang, sambil matanya kelihatan agak capek. Akama curiga, kenapa nih Momo? Dan Momo coba ngindar nih, dan bilang kalau Kokoha juga digini juga sama si Akama kan? Akama kaget, tapi pas Akama mau jelasin, mereka malah dapat notifikasi monster datang. Di stasiun ada monster rumput laut nyerang mereka. Dan di mana monster itu menyerang manusia tanpa pandang bulu. Jadi Akama langsung mengambil alih komando dan nyerang monster itu. Mereka terus perang dan Momo di sini benar-benar kayak Ranger. Sampai Akama ini terdesak dan membuat dirinya mengeluarkan kemampuan sesungguhnya. Tapi Momo juga ikut terjebak. Meskipun Akama ingin membuat dirinya lebih lagi karena kekuatan sesungguhnya belum cukup. Masalahnya Momo nggak kuat. Akama bingung nih. Dia mau mikirin keluarganya atau Momo nih? Karena semakin kuat rasa cinta seseorang, itu akan membuat dirinya semakin kuat. Itu dasar dari kekuatan dari cross energy. Akama terdiam dan jujur ke Momo kalau dia ini udah punya keluarga. Tapi tiba-tiba Akama malah mencium Momo dan ngajak si Momo buat bagi dosa mereka bersama. Lu aja gak sih gak usah ajak-ajak orang? Momo melihat Leo kayak seorang pangeran. Ini lagi ceweknya ikutan sableng. Dan tindakan Akama tadi itu berhasil nih, membuat mereka selamat. Karena cross energy mereka berdua melonjak naik. Dia langsung mengeluarkan serangan pamungkas mereka dan monsternya kalah. Tapi karena mereka datangnya terlambat, ada manusia yang tidak selamat dan membuat Akama kena mental. Dan Momo sebagai pelakor yang baik langsung mendukung Akama. Tapi hal ini gak bisa membuat Akama melupakan keluarganya, yang membuat seolah-olah Akama menarik keluarganya ke mimpi buruk. Dan pas mereka lagi saling menyemangati, ada orang lain yang ngelihat mereka. 2 minggu setelah mereka melawan monster tumbuhan. Gua kira monster rumput laut, ternyata monster tumbuhan. Ranger bener-bener jago banget nih, babat habis semua monster-monster. Tapi Ibuki, Ranger biru ngasih data nih, kalau musuhnya tuh kuat banget sebenarnya. Dikasih dah tuh datanya, dan Ibuki ngasih tahu mereka bahwa monster yang mereka lawan itu danger levelnya di B+. Semua Ranger kaget dan Akama excited karena mereka berhasil makin kuat. Bukan cuma pakai Jojo makin kuat, tapi mereka juga makin kuat. Akama terus ngasih motivasi dan Ranger lain juga mulai semangat. Tibalah Akama mengunjungi Profesor, dan Profesor juga memuji Akama. Ditambah, kata Profesor, Momo udah mulai stabil di mentalnya. Akhirnya dia bisa ngeluarin cross energy yang banyak. Tapi Akama ngasih tahu ke Profesor bahwa dia nggak ngasih tahu apa-apa. Tapi padahal di toilet, sebenarnya Akama sama Momo lagi lagi esek-esek emang. Dan konyolnya ya, orang mana yang lagi esek-esek malah mikirin senjata baru yang jelas kan trot banget, aneh banget di manga cuk. Mereka pun hendak pergi ya, tapi Momo takut kalau ada orang lain nih yang lihat mereka, karena mereka lagi di base. Iya, kalau lagi di base sakit. Karena mereka lakuin itu di toilet kantor. Akama oke buat mengakhiri sesi toilet kali ini, dan dia langsung memeluk Momo buat buat ngasih tanda bahwa ini adalah pelukan perpisahan. Pulanglah Akama dan disambut anaknya dan istrinya. Akama tidur nih, tapi di tengah malam Akama terbangun dan ngasih tahu istrinya kalau dia mau ke komputer. Ternyata dia sebenarnya sudah melakukan penyadapan ke setiap membernya. Jadi dia mencari tahu nih sebenarnya, dan dengan tujuan dia mencari tahu apa sih kekurangan dari tim-timnya itu, terutama Momo. Dan dengan data ini, Akama rela bantu timnya dengan cara apapun, termasuk ya lu tau lah. Jadi keesokan harinya mereka berlatih. Para wanita terus berlatih dan diam-diam Momo ngasih pesan romantis ke Akama nih. Akama pun kini bertemu dengan Ibuki, dan Akama ngasih tahu ke Ibuki nih, udahlah nggak usah terlalu bekerja keras, istirahat aja. Tapi uniknya Ibuki malah ngekontra Akama, ngasih tahu kalau Akama sebenarnya punya hubungan tersembunyi ya sama Momo. Jadi stop selingkuh ya guys, stop. Jadi kalau kalian mau lanjut cerita ini, jangan lupa buat like, comment, subscribe, share. Dan kalian bisa support aku lewat Sawaria buat request nextnya bahas manga apa sih. Dan stop selingkuh.